Di sana, di kuburan itu, keadaannya cuma dua. Tidak ada lagi yang ketiga. Menjadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Kalau Anda beriman dan beramal saleh, maka akan jadi taman dari taman surga. Kalau Anda kafir kepada Allah, maka pastikan akan menjadi lubang dari lubang neraka dan siksaan. Tidak cukup di situ, saat Anda dibangkitkan nanti hari kiamat, ditambah lagi siksaan yang lebih berat di neraka nanti. Wa na'udzubillah. Supaya menjadi tanda-tanda kebesaran dan menjadi fakta kehidupan. Anda bisa melihat dalam surah Al-Mursalat, surah nomor 77 dalam Al-Quran, ayat 25 sampai 26. Ini saya harapkan bisa dibuka supaya Anda bisa lihat. Ini pondasi bahasan kita, dan insya Allah dari sini kita akan coba lebih dalam membahas masalah alam kubur. Al-Mursalat surah nomor 77 ayat 25 sampai 26 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda kifata. Alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu tempat untuk berkumpul? Ayat 26-nya, ahya'an wa amwata, untuk orang yang hidup juga orang yang sudah meninggal dunia. Artinya, mungkin Anda biasa melewatin kuburan dari rumah menuju ke kantor, atau dari rumah menuju ke tempat tujuan Anda. Maka jangan Anda hanya sekedar melewatin saja dan Anda anggap itu adalah tanah dan batu nisan. Di sana ada sebuah alam, ada kehidupan. Dan ini rangkaian daripada rukun iman kita yang kelima. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat. Rangkaiannya adalah kematian, kemudian kuburan, kemudian hari kebangkitan, kemudian surga dan neraka. Ini semua satu paket dan tidak bisa dipisahkan. Dan cukup banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang menjelaskan masalah ini. Supaya kita dalam pembukaan tema ini menyadari kalau memang kita akan melalui sebuah proses namanya kematian. Dan itu terjadi pada saat ajal kita sudah datang. Allah sudah tentukan semua itu. Dan sehebat apapun Anda menjaga kesehatan, kekuatan, ya, makanan yang sehat, lingkungan yang sehat, udara yang segar, Anda selalu berolahraga menjaga fisik Anda. Pada saat ajal datang, Anda akan wafat. Dan perlu digarisbawahi juga dalam pembukaan materi kita. Mati itu bagi setiap orang muslim adalah awal segalanya dan bukan akhir segalanya. Justru di dunia ini kita hanya sementara saja. Mati sebuah pintu yang harus kita laluin agar kita bisa menuju kepada kehidupan abadi yang dikenal dengan kehidupan akhirat. Dan selalu Allah ingatkan, walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairun laka minal ula, akhirat lebih baik daripada kehidupan awalmu sedunia. Dan Nabi SAW menggambarkan perumpamaan dunia dibandingkan akhirat seperti jari telunjuk. Seseorang dari kalian yang dicelupkan ke lautan kemudian diangkat. Maka lihatlah berapa banyak tetesan air yang tersisa di jarinya. Itulah dunia, sementara lautan yang luas adalah akhirat. Setiap muslim kalau memahami ini harusnya dia merindukan kematian, bukan justru lari dari kematian. Dia tahu kalau dia mati dia akan menerima hasil daripada amal-amalnya, dan itu memang tujuan utamanya. Kita di dunia hanya mampir. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Qul fi dunya ka'anna," Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhuma, "Qul fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang lewat saja. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memberikan pemahaman kepada kita semua apa yang beliau tangkap dari wasiat Nabi SAW itu. Lalu beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantadirul masa." Kalau kau tiba di pagi hari jangan tunggu sore hari. Wa idza amsayta fala tantadirus sabah. Dan kalau kau tiba sore hari jangan tunggu pagi hari. Wa khudh min sihhatika limaradik. Dan maksimalkan masa sehatmu sebelum kau sakit. Wa li hayatika qabla mautik. Dan kehidupanmu sebelum kau meninggal dunia. Maksudnya agar kau panen banyak nanti di akhirat sana pahala, balasan, derajat tertinggi di surga.
di kehidupan abadi, selalu Allah hubungkan surga dengan khalidina fiha, kekal di dalamnya, itu untuk mendapatkan yang terbaik. Sana penentunya sekarang. Tapi seorang muslim wajib memahami kalau mati sesuatu yang lazim, yang harus dia lalui, dan itu adalah awal segalanya bagi dia, karena dia akan menuju kepada kehidupan abadi. Di dunia ini kita bisa berpisah dengan orang yang kita cintai. Orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, pasangan hidup kita meninggal, sahabat kita meninggal, bahkan seluruh lingkungan kita meninggal. Itu bisa terjadi. Tetapi prosesi mati itu akan membawa orang-orang yang sudah meninggal kepada kehidupan abadi, dan kita pun akan menyusul. Di sana tidak akan ada perpisahan selamanya. Asal tiketnya sama, yaitu iman dan amal saleh. Kalau di dunia ini pada saat melalui proses kematian, tiketnya berbeda. Yang satu beriman dan beramal saleh, yang satu justru berbuat kemaksiatan dan kufur, maka mereka akan berpisah. Karena di akhirat cuma ada dua. Surga tempat kenikmatan abadi bagi yang patuh dan beriman, atau neraka tempat abadi bagi orang yang kafir. Tapi selama Anda berstatus muslim sama muslim, maka dipastikan Anda akan ketemu di surga nantinya. Ya. Kalau misalnya ada seorang muslim memiliki banyak dosa, tidak sempat bertobat sebelum meninggal, selama dia meninggal dalam keadaan Islam, dia tidak membatalkan keislamannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka, dibersihkan dulu dosanya, kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Intinya kita akan ketemu di sana. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada yang meninggal dalam kondisi bayi kecil, atau meninggal dalam kondisi sangat tua, kecuali nanti akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Di sana tidak ada lagi masa tua, tidak ada lagi masa anak-anak, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi sakit. Di surga semuanya kehidupan abadi dan kenikmatan. Dan kita semua menuju ke sana. Jadi kalau kita fahami poin ini, tidak perlu ada kesedihan berlebihan dalam masalah wafatnya orang yang kita cintai. Karena mereka sedang menuju kepada Tuhannya dan mendahului kita. Tinggal bagaimana kita yang masih hidup ini menjadikan sebagai bahan muhasabah buat diri kita, agar kita ini pada saat meninggal membawa yang terbaik. Sebagaimana yang kita jelaskan, kiat-kiat terbaik menghadapi alam kubur itu sendiri. Awal alam daripada akhirat. Dan juga kita bagaimana menambah amal-amal saleh buat kerabat dan orang yang kita cintai yang sudah meninggal. Dengan sedekah, dengan memperbanyak istighfar, dan seterusnya. Allah menyebutkan dalam banyak Al-Quran, ayat Al-Quran tentang masalah kematian. Pasti terjadi. Gak mungkin kita luput dari itu. Mau Anda muda, mau Anda tua, mau Anda sehat, mau Anda sakit, mau Anda miskin, mau Anda kaya, mau Anda sudah selesaikan misi dan visi kehidupan Anda dari proyek misalnya bisnis atau jenjang pendidikan atau apa saja, atau Anda belum selesaikan, tetap akan meninggal pada saat ajal datang. Dan akan tertinggal hanya wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itu yang akan tetap kekal. Jadi tidak ada manusia yang akan hidup abadi, nggak ada. Di dunia ini nggak ada. Pasti akan meninggal dunia. Cuma siapa yang mendahului yang lainnya. Cuma sebagaimana saya bahasakan tadi ya, kematian bagi seorang mukmin adalah kebahagiaan, bukan penderitaan. Justru dia akan menuju kepada kehidupan abadi. Ibaratnya kita sedang antri sekarang untuk terbang menggunakan pesawat misalnya. Jasa penerbangan, hanya ada yang berangkat lebih dulu, jamnya, ada yang menyusul setelahnya. Ada yang beda hari, ada yang beda pekan, ada yang beda bulan, ada yang beda tahun, tapi semuanya akan menuju ke sana. Dalam surah Al-Mulk, ini dalil yang kedua, yang telah menciptakan mati dan hidup. Allah menciptakan yang mati dan hidup untuk menguji, atau Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allah sebutkan memang Allah ciptakan hidup dan Allah ciptakan mati. Jadi sebagaimana Anda rasakan hidup sekarang, Anda akan rasakan mati. Di dunia ini begitu. Sebagaimana Anda lapar, Anda akan kenyang. Sebagaimana Anda muda, Anda akan tua. Sebagaimana Anda sehat, Anda akan sakit. Itu sunnatullah. Sistem yang sudah Allah buat. Kami tidak pernah menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia sebelum engkau, hai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW pun manusia terbaik mati. Dan Allah sudah mengatakan, sebelum kau, hai Muhammad, tidak pernah ada orang yang kami tinggalkan untuk hidup abadi. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan kepada kami. Jadi saksi bahasan kita, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ayat sebelumnya, Nabi Muhammad SAW saja mati, apalagi yang lainnya. Itu yang ketiga. Yang keempat dalilnya,
Surah As-Sajdah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, As-Sajdah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan hai Muhammad, malaikat maut yang diserahkan untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Pasti akan ada malaikat maut yang akan mewafatkan kita. Kemudian surah Qaf, dalil kelima, ayat 19. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang kematian akan terjadi, dan mau nggak mau itu akan terjadi. Cuman saja saya katakan tadi, sekali lagi, orang beriman, orang muslim tidak perlu khawatir dengan kematian. Tidak ada sesuatu yang perlu dia khawatirkan, karena dia sedang menuju kepada kehidupan abadi. Justru dia akan mendapatkan apa yang selama ini dia lakukan dari kebaikan-kebaikan, balasannya. Ya. Makanya sebagian salafus salih itu, kalau ada di antara mereka yang mau wafat, mau meninggal, maka teman-temannya pada datang mengatakan, selamat, berita gembira buat kamu, selamat. Kok dikatakan orang mau meninggal selamat, berita gembira? Lalu mereka mengatakan, karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, kau akan menerima hasil balasan dari kebaikan-kebaikan yang selama ini kau lakukan. Itu prinsip dasar orang beriman. Kita kembali kepada dalil Al-Quran. Dalil kelima surah Qaf ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratil maut atau proses pencabutan ruh itu dengan sebenar-benarnya, dan itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Jadi orang yang belum faham tentang konsep agama yang tadi kita sampaikan, kalau kematian adalah justru pintu kebaikan untuk dia menuju kepada kehidupan abadi, dan setiap muslim merindukan kematian karena dia akan menuju kepada kehidupan abadi, dia akan menerima balasan-balasannya, tentu dia akan ketakutan dengan kematian. Tapi kalau orang fahami seperti yang kami sampaikan tadi, maka kita akan persis seperti seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal radhiyallahu anhu. Beliau pada saat ditanya tentang kematian, beliau mengatakan marhaban bil maut, selamat datang kematian itu. Dalil yang keenam, Al-Imran 145 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Artinya mereka akan meninggal dunia sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Artinya tidak akan mati sampai ajalnya datang, yang sudah Allah tentukan. Barang sampai menghendaki pahala dunia, maksudnya balasan dunia, tidak mau berpikir akhirat, maka kami akan berikan dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, mau dapat masuk surga sehingga selama dunia patuh pada Allah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dari wajib dan sunnah, menikmati yang halal dan meninggalkan apa yang Allah haramkan, maka kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Artinya orang yang patuh tadi. Saksi bahasan kita jelas di sini. Setiap yang bernyawa pasti akan mati dengan izin Allah. Yang ketujuh surah Jum'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah hai Muhammad, sungguhnya kematian yang kamu lari darinya. Setiap orang selalu berusaha, kalau ditanya mau mati enggak mau. Orang kalau sudah sakit parah ketakutan mau mati. Kata Allah, sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Gak mungkin kita luput dari kematian tersebut. Di waktu dan tempat yang sudah Allah tentukan. Kemudian setelah itu, pada saat kamu setelah wafat, kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam surah, dalil yang ke-8 surah Al-Munafiqun, ayat 11. Allah memastikan tidak akan diterlambatkan kalau ajal seseorang datang. Al-Munafiqun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
Jadi Allah tidak akan menerlambatkan. Jadi tidak bisa. Kalau waktu itu Allah sudah tentukan, kita akan wafat di saat itu juga, di tempat itu juga. Siapapun yang berusaha mau menolong kita, maka tidak akan pernah bisa. Ada orang yang lagi jalan tiba-tiba meninggal dunia. Ada orang yang keluar dari rumah tidak niat mau tabrak, tapi dia ditabrak oleh orang lain. Ada orang di rumahnya tenang, tiba-tiba terjadi longsor, banjir, gempa, terjadi semua. Dan dia meninggal. Dan subhanallah, yang belum datang ajalnya tidak akan wafat. Anda pernah lihat bagaimana gempa bumi terjadi, longsor terjadi, banjir terjadi. Ada aja yang selamat, walaupun banyak juga yang jadi korban. Ya yang selamat itu karena ajalnya belum datang. Itu poinnya. Dalil yang ke-9, surah An-Nahl ayat 32. An-Nahl ayat 32 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, beriman, ya, maka malaikat akan mengatakan kepada mereka, keselamatan buat kalian, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kalian kerjakan.